di tersebut di plot garisnya dengan perintah seperti ini. Nah ini ya, digabung di satu ya. Jadi yang ini kita variabel salary-nya kita lockkan, kemudian setelah kita di login kita memplotting modelnya dengan sumbu di sumbu Y itu log salary-nya dan sumbu X-nya tahunnya. Nah di sini perbandingannya terlihat model tersebut mendekati gitu ya, mendekati polanya garis lurus atau linear. Nah dibandingkan dengan sebelumnya itu masih teracak-acak seperti ini, kayak masih belum terlihat seperti garis lurus gitu ya, pola titik-titiknya. Nah setelah ditransformasi lebih lebih rapat gitu ya, lebih rapat dengan dan jarak terhadap garis oranye ini semakin kecil. Walaupun ada yang sedikit ada data yang jauh, mungkin yang di sini ada outlier sedikit di bagian bawah kiri bawah dan agak ke atas sedikit di sini. Oke, selanjutnya nah di sini kita mau melihat karena tadi masih ada data yang outlier, bagaimana kalau kita membuat garis sharp barangkali mode tersebut terdistribusinya dengan eksponensial. Nah, kita buat garis oranye ini garis fungsi eksponensial. Nah, kalau lihat perbandingannya dibandingkan garis lurus dengan yang eksponensial ini, yang eksponensial di sini itu lebih banyak jarak antara garis yang di oranye dengan titik-titik tersebut. Artinya banyak titik-titik yang memiliki jarak atau memiliki jarak terhadap. Oke, lanjutnya sama kita buat dari variabel tersebut kita gambar fitted value-nya versus residualnya dan kita buat grafik dari grafik normal QQ-nya ini. Nah, perintah seperti ini. Nah, di sini nilai fitted-nya ini kita transformasi log dan nilai residualnya juga kita transformasi log juga. Jadi dua variabel yang fitted value versus residual ini, kedua variabel ini ditransformasikan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat normal QQ-nya ini hampir sudah mendekati pola garis lurus ya, garis lurus yang biru ini. Dan ini rapat walaupun agak sedikit berbelok dikitnya, ada sedikit keluar dari jalur yang birunya ini. Tapi kurang lebih model ini sudah mengikuti dari garis lurus biru ini. Oke, selanjutnya kita ingin menghitung dari SSE-nya atau square mean residualnya. Jadi akar dari rata-rata dari residual dari model ini dikuadratin. Nah, di sini nilainya itu 27.080,16.
Kita hitung nilai square root min dari residual dari ini dipangkatin 2. Nah, hasilnya adalah 27.080,16. Oke, sama, kodenya berjalan. Kemudian juga kita hitung nilai dari square tadi residualnya, square min residualnya dengan sudah ditransformasi logaritma. Nah, di sini hasilnya 0,1934907. Oke, ini hasilnya sama 0,1934906. Nah, selanjutnya kita ingin di buku ini ingin mengetahui seberapa perbedaan antara variabel salary-nya dengan yang fitted-nya itu. Jadi selisih antara salary dengan fitted-nya ini, hasil fitted value-nya. Nah, di sini hasil square-nya ini 27.080,16. Kita lihat sini hasil sama berjalan 27.080,16. Oke, selanjutnya di buku ini selanjutnya cari R square-nya, square min-nya dari salary dikurang. Nah, di sini fitted value-nya ini sudah di logaritmain. Fitted value-nya itu ditransformasi log, kemudian dieksponensialkan dieksponensialkan. Nah, hasilnya 24280. 24280. Nah, artinya di sini nilainya lebih kecil dibandingkan kalau tanpa di logaritmakan. Kalau di logkan itu akan nilai square min-nya itu akan lebih kecil dibandingkan tidak di logaritmakan, di transformasi log. Nah, di sini hasil summary-nya. Hasil summary-nya terlihat ada peningkatan dari R square-nya. Kalau R square-nya 0,8915 dan adjusted R square-nya itu 0,8904. Dengan memanggil kodenya summary initech fit underscore log. Jadi kita mencari summary dari fitted-nya ini yang sudah ditransformasi log. Nah, hasilnya sama. Nah, dari hasil summary yang tanpa ditransformasi log dengan yang ditransformasi log, terhadap peningkatan R square ya, baik itu R square maupun adjusted R square-nya. Yang semula 0,8341, nah yang kalau ditransformasi log menjadi 0,89. Itu jadi ada peningkatan. Jadi artinya model tersebut cukup baik ketika sudah ditransformasi log. Oke, kemudian box Cox transformasi. Jadi kalau tadi transformasi log, sekarang dengan transformasi box Cox. Nah, fungsi dari transformasi box Cox ini bacanya Pak. Ini baca gimana Pak? Box Cox. Dengan parameter lambda
dipilih untuk memaksimalkan log likelihood-nya. Nah, di sini log likelihood-nya L lambda sama dengan min n per 2 log RSS dari lambda per n bagi n ditambah lambda min 1 dikali sigma log y-nya ini. Nah, dengan 100 dikali 1 min 1% confidence intervalnya untuk setiap lambda adalah ini. Jadi interval confidence-nya yaitu L lambda lebih besar dari L lambda topi atau head dikurang setengah X square X1 kuadrat, di mana R-nya ini akan membantu untuk quickly select of appreciate of lambda value-nya. Oke, kita katakan suatu model itu baik jika nilainya itu terdapat di confidence intervalnya itu. Jadi suatu model dikatakan baik menurut di transformasi Box ini ketika nilainya berada di confidence intervalnya. Dengan lambdanya ini memaksimumkan dari likelihood-nya, fungsi likelihood. Oke, selanjutnya kita menggunakan library MASS dan library Faraway. Nah, kita jalankan di sini, berhasil diinstal dan berhasil. Selanjutnya kita menggunakan model dari savings ya, menggunakan model dari dataset savings. Kita panggil savings underscore model lm.sr data dari savings. Nah, sebelum kita manggil data saving, saya panggil dulu view savings. Nah, seperti apa data dari dataset dari saving ini? Nah, jadi isi dari data saving ini terdiri dari 5 kolom dan ada 50 baris, di mana 50 baris ini ada negara, ada kolom SR, POP 15, ini apa nih? Ada POP 15, POP 75, dan DPI, dan DDPI. Oke. Nah, kita jalankan saving model.lm.datasaving. Kemudian kita plot dari box ini, model box ini dengan sumbu y-nya ini log likelihood-nya dan sumbu x-nya ini nilai lambdanya. Oke. Dengan confidence intervalnya yaitu 95% ya. Nah, di sini selanjutnya kita gunakan kode ini, box savings model, ngeplot nilai plotted sama dengan true, lambdanya 0,5 dari 0,5 1,5
Nah, di sini kita lihat ini nilai kita ingin mengzoom gitu ya, mengzoom nilai lambdanya itu antara 0,5 sampai 1,5. Nah, di sini gambar seperti ini. Nah, artinya nilainya ini terbaiknya ini yang ya antara 0,9 ya, kurang dari 1. Kurang dari 1. Nah, di sini kita lihat apa? Kalau ketika lambda sama dengan 1, terlihat bahwa terletak di dan extreme close to maximum. Nah, jadi dari transformasi tersebut kita bisa menggunakan formula ini, Y pangkat lambda dikurangi 1 dibagi lambda sama dengan Y pangkat 1 dikurang 1 per 1 sama dengan Y min 1 gitu. Nah, di sini nilai lambdanya itu yang diambil adalah 1 karena di sini nilai 1 di sini kan hampir mendekati yang puncak dari kurva ini ya, walaupun puncak tersebut nggak pas di 1 juga, nggak pas di angka 1. Dipilihlah lambdanya 1. Nah, selanjutnya ini memplotting fitted value dan residualnya dari model tersebut. Oke, setelah itu kita mau mengecek asumsi dari model dengan uji Bruce-Pagan dan Shapiro-Wilk. Nah, dengan mengimport library LM-Test dan BP-Test Shaping Model. Nah, nilai BP-nya itu Bruce-Pagan-nya yaitu 4,9852 dengan derajat value-nya 4, p-value-nya 0,2888. Nah, nilai Shapiro-Wilk-nya atau tes normality-nya, uji normalnya, dengan nilainya itu nilai statistiknya itu 0,9898 dengan p-value-nya 0,8524. Kita coba kita kopikan kodenya. Nah, ini tadi hasil kode ngeplotting antara fitted value dan residualnya. Nah, ini Shapiro-Wilk-nya. Dan yang atas ini nilai BP testnya, hasil Bruce-Pagan testnya. Nah, sekarang kita ingin kemudian kita pakai dataset dari Gala dataset dengan menggunakan contoh yang sama kayak tadi, yaitu box method, dan menjustify bahwa transformasi other than log multiple regression. Nah, ini kita buatlah model
sama dengan LM spesial area plus elevation miris. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini nilai fitted value versus residualnya. Nah, selanjutnya ini sama kayak tadi, mencari nilai nilai lambdanya. Nah, di sini nilai lambdanya ini puncaknya ini sekitar 0,3 ya, puncak dari kurva ini 0,3. Maka dipilihlah lambda 0,3. Maka nanti fungsinya adalah Y pangkat 0,3 dikurang 1 dibagi 0,3. Nah, kita masukin ke modelnya bahwa LM Cox LM spesies pangkat 0,3 kan tadi variabelnya spesies pangkat 0,3 dikurangi 1 dibagi 0,3. Jadi variabel Y-nya ini ditransformasi terhadap box Stokes dengan formulanya ini. Oke. Nah, nanti hasil fitted value versus residualnya seperti ini. Terlihat sudah mendekati dari garis 0 ya dibandingkan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan masih kayak gini. Yang sebelumnya agak rapat ya, agak rapat. Tapi kalau yang walaupun ada yang outliernya yang jauh banget, kalau yang sini ya sudah semakin dekat ya, sudah semakin dekat, tidak ada yang outlier yang begitu jauh. Dekat outlier. Oke, selanjutnya. Nah, tadi data yang ini tag tadi, kalau ditransformasi box Stokes, nah ini nilai lambdanya ini yang dipilihlah nilai lambdanya 0. Nah, artinya kalau nilai lambdanya 0, ya transformasi tersebut tidak bisa menggunakan box Stokes ini ya, karena kan nilainya nanti 1 gitu ya. Nggak bisa menggunakan nilai box Stokes karena kalau nilainya 0, lambda 0 kan berarti nanti tidak terdefinisi gitu ya. Jadi nggak bisa, yang kalau data yang ini tag tadi itu tidak bisa digunakan transformasi box Stokes ini karena nilai lambdanya di sini 0 gitu ya, puncak dari grafik ini 0. Seperti itu Pak yang bisa saya paham dari buku ini. Halo Pak. Oke, sudah. Sudah Pak. Ya, oke, saya ganti yang saya share. Ini sambil nonton acara SOE ini. jadi gini, untuk kemarin berarti sudah sampai transformasi ya, yang tadi ya. Sudah tahu kan bagaimana dampak dari transformasi. Nah, nanti terus bagaimana, ini kan beberapa asumsi yang kadang Anda harus pikirkan kan.
bahwa pelanggarannya Iya. apa. Tadi Anda sudah lihat kan dampaknya kan dengan melakukan itu. Hmm, Improvement di R-square-nya tadi ya sudah. iya, Terus terhadap. kadang juga asumsi, sempat dicek nggak asumsinya jadi mungkin bisa lebih, tadinya nggak memenuhi jadi memenuhi, sempat dicek nggak? Iya, iya ini dicek nih tadi apa? Yang Ada tadi pakai apa? di buku Berspagan ada, tadi ya, ada ya Bruce Pagan, ya. ada Sapiro Mm-mm. menguji Oke. normalitas. Nah, sekarang saya akan tambahi yang ke ini yang polinarity. Jadi kali kan udah transformasi. Kalau sekarang itu minggu ke berapa ya? Ke 4 ya sudah ya? Apa kelima? Mingguku, Kayaknya kelima ya. Oh ya, iya, iya kan? iya Karena betul Pak. minggu keempatnya kemarin kan, minggu kemarin ya. Iya ya. Hmm. Ya oke lah, saya usahakan sampai yang ini nanti sampai 16 ini, walaupun nanti nggak secara apa, supaya kita bisa mengejar, karena kemarin kan yang ini ya ketika gara-gara libur itu. Oke, sekarang saya mulai dari 14 hanya sekedar untuk mengingatkan kembali ya tadi di bahwa transformasi apa sih, apa kepentingannya itu. Jadi mungkin sekedar hanya untuk mengingat kembali, tadi Anda mungkin sudah melakukan. Terputus Pak suaranya Pak. Dengar nggak? Belum. Sudah apa Terputus masih Pak. putus-putus? Ya, Iya toh? ya tadi terputus Pak. Sekarang udah dengar. Ya, oke. Jadi ini terus transformasi untuk respon apa? Improve regression model. Tadi sudah merasakan ya, R-square-nya jadi naik ya tadi ya. Hmm. Asumsi beberapa jadi terpenuhi. Terus polynomial term untuk prediktor. To fit more flexible regression model. Jadi kadang kita pakai yang hanya linear, mungkin pangkat 1 kan. Kita butuh pangkat 2, pangkat 3. Tadi mungkin Anda sudah apa mencobanya. Ini kita tahu maknanya nggak dari Archimedes ini? Give me a lever long enough and a fulcrum on which to place it, and I shall move the world. Wah, ini dengan apa? Beri Long saya enough and fulcrum level. on which to place it. Jadi ini untuk fokus improving regression model, applying transformation to respond. Jadi responnya ditransformasi tadi ya, prediktornya juga bisa Hmm. ditransformasi. Enggak, kalau dalam konteks asumsi yang error biasanya hanya responnya. Iya. Tapi dalam konteks untuk bisa kita sampai ke prediktornya, itu kita transformasi juga itu. Nah ini tentang yang seri data, mungkin tadi Anda sudah nyoba as a function of year of experience. Jadi gajinya tergantung apa? Pengalaman kerjanya kadang. Hmm. Ini set diagnostic, so increasing variance with the mean. Jadi apa? Variansinya jadi kan biasanya dipakai asumsi konstan kan. Nah, Hmm. ternyata variansnya itu membesar seiring dengan min-nya. Min-nya naik, dia juga varian. Maka perlu ditransformasi dalam rangka menstabilkan variansi. Karena yang diinginkan di asumsi regresi variansinya adalah konstan kan itu. Konstan. Nah, ini tadi varian harusnya konstan. Nah, ini kan kadang situasinya maunya harusnya konstan. Maka untuk itu perlu dilakukan, kita menstabilkan varian stabilizing transformation. Transformasi apa yang mungkin salah satu bisa juga log ya, log Y. Have when response is strictly positive and span multiple order of magnitude. Ini log kadang cocok. Di log kan, jadi ini kalau Y-nya dikembalikan jadi modelnya apa ini? Eksponensial ya. R-nya juga Iya. tuh. Jadi maka kalau kita mau ini kan yang sebenarnya kita punyanya mau nyari kan Y kan, bukan log Y kan. Nah, kalau dikembalikan ke Y-nya, jadi ini eksponensial, jadi fungsi apa? Non linear Eksponensial. sebenarnya kan jadinya ini. Tapi pada saat di Iya. log kan jadi linear gitu. Nah, ini adalah salah satu aplikasinya, mungkin tadi sudah
mencoba. Jadi tidak bisa pakai salary dengan pengalaman kerjanya dianggap linear, tapi bentuknya eksponensial ya ini ya. Kalau di ini kan jadi ini. Nah, salah satu itu box transformation. Kalau lambdanya 0 itu disebut jadi log Y. Ini transformasinya Iya. untuk yang jadi cek dulu kalau memang kan pakai apa itu ada untuk menentukan kalau lambdanya 0 maka kita maksudnya log Y. Ini pemilihan apa transformasinya berdasar apa lambdanya. Terus sampai confidence intervalnya ini sampai ke T-square-nya berarti gunakan konsep apa select T-square asalnya harus apa normal standar dikuadratin jadi T-square. Iya, jadi ini entah data tadi ya, jadi ini landar ini 0 maka log Y kalau tidak kalau sama dengan 1 tidak ada nggak perlu transformasi gitu. Maka cukup di shifting saja Y min Y1 di shifting aja sudah cukup. Iya. Nah, inilah Boxcock maka terkenal sebagai yang dia menemukan ide persamaan ini tadi ya, yang diinikan ini. Ini idenya si Boxcock, masalah transformasi Boxcock itu. Oke. Tadi kan sudah ya, kalau lengkapnya nanti Anda tadi sudah menelusuri. Kalau dari sisi codingnya ada masalah nggak kemarin? Lancar semua ini, yang di buku ini? Lancar Pak, nggak ada yang error. Iya, berarti pas ya, lancar. memang ini masih relevan. Kadang kan kalau pakai collab, aduh kemana tadi? Ya, kalau kadang ada yang nggak jalan itu, berarti kan ada apa library-nya itu yang nggak sesuai tipe-tipe fungsinya. Tapi kan bisa dengan bantuan si ininya aja, kayak sertifikatnya bisa kan itu benahi itu. Iya. Oke, jadi ini, aduh, kok ya kesenggol lagi. Tadi transformasi oke lah tadi. Nah sekarang kita coba salah satu di adalah koliniaritas kalau kita punya prediktornya banyak itu. Ini yang untuk prediktor tadi ini mana ya? Oh iya. Respon transformation. Oh ini udah kayaknya sudah lewat ini saya tadi. Prediktor transformation. Tadi Anda sudah melakukan ya prediktor transformation ya? Sudah Pak. Sudah ya? Ya. Yang prediktornya itu X-nya. Jadi yang ya, tadi prediktornya X. bisa dikuadratkan dan membentuk. Oh, prediktornya belum Pak. Tadi kan baru yang variabel responnya yang ditransformasi. Oh, responnya sebenarnya X-nya juga perlu, nanti silakan coba nanti kalau memang belum sampai bawah nanti pada saat kita sudah ingin ngecek secara lengkap itu tadi maksudnya biasanya kadang transformasi itu prediktornya jadi mungkin nggak harus linear kan X pangkat 1 bisa X pangkat 2 kadang ada yang bikin model malah X-nya dibikin akar gitu. Itu salah satu dipakai di bidang finance itu untuk memodelkan tentang yield. Ada yang sampai bikin X-nya diakarkan itu loh. Nggak cuman kalau kita biasanya X pangkat 1, X pangkat 2 kayak gitu kan. Iya. Itu ada yang sampai kayak gitu. Tergantung kebutuhan di datanya masalahnya kan. Itu sampai seperti itu. Nah sekarang kita ingin lihat kolonialitas. Ini yang ini acaranya, Anda tahu SOE kan? Tahu nggak? Anda nggak minat aktuaria ya? Nggak tahu SOE ini? Nggak tahu Pak. Itu acara. Oh, kan Anda kalau yang minat aktuaria tahu ini. Ini acaranya di Beijing ini. Oh, di Beijing. Karena bersamaan waktunya ya nggak apa-apa sambil saya kepengen dengar-dengar aja. Tapi Anda nggak dengar kan? Enggak Pak.
Ya lihat gambar. Lihat Ini gambar cuma doang. kayak orang diskusi. Iya, cuma orang diskusi itu. Ini sekarang kolineritas ya, berarti urusannya ke prediktornya yang kadang lebih dari satu. Nah, diharapkan identify colinarity regression. Jadi kalau prediktornya satu ya sudah selesai. Kalau prediktornya banyak, ada risiko terjadi kolinaritas. Efeknya apa? Nah, ini perlu kita pahami nanti. Nah, kadang kolinaritas bisa juga punya hubungan bentuk secara apa eksak. Jadi misalnya ini jadi oh ternyata X1 dan X2 itu mempengaruhi X3. Dengan seperti ini 2X1 tambah jadilah X3. Contohnya seperti misalnya diameter dengan jari-jari. Sudah dipasang X1-nya diameter, X2-nya jari-jari. Apa hubungannya jari-jari dengan diameter? Jari Ya diameter dua 2 kali kalinya jari. kan, diameter kan 2 kali jari-jari gitu. Ditambah masih tambahi apa keliling apa mungkin kelilingnya apa luasnya. Nah, padahal itu kan masih satu ini kan. Nah, itu namanya sering disebut sebagai apa? Koordinatasnya sempurna. Nah, pada saat kita menggunakan variabel di yang seperti itu hati-hati. Sudah pakai jari-jari X1, X2-nya diameter, X3-nya apa? Saya terkait Keliling. lingkaran, mungkin kelilingnya, luasnya, kan semua itu sudah terkait. Nah, itu yang kadang perlu kita urusi juga, ngapain sampai sebanyak itu gitu. Karena kita ingin melihat pengaruh luasnya, kelilingnya, jari-jarinya, diameternya terhadap apa misalnya. Nah kan itu beberapa sudah multiko malah koordinatanya sempurna karena memang korelasinya satu seperti itu. Nah kadang berakibat ini dia tidak sesuai tapi juga akibatnya matriksnya kita pakai regresi kan pakai matriks. Padahal kalau punya invest harus dia adalah full rank kan. Nah, akhirnya Oh jadi ya. non full rank, jadi nggak punya invest, nanti punya problem. Nah, kadang dampaknya seperti itu secara matematik ya tadi ya. Tapi secara nanti pada saat di ini ya berakibat mengurangi akurasinya, padahal tujuannya kita modeling kan maunya akurasi. Jadi quality bisa multi correlated when predictor variable are highly correlated. Jadi antar variabelnya terjadi dependency. Padahal biasanya terjadi pada multiple regression. Efeknya pada interpretasi dan estimation-nya. Tadi akibatnya karena apa not full rank bisa problem dan salah satunya bisa diatasi dengan regresi range biasanya di ini kan. Ini tentang dari Farway-nya ya tadi mungkin Anda nanti karena Farway sudah bisa manggil ya Anda data dari Farway tadi kayaknya tadi saya lihat Iya, ya sudah iya betul. dari Farway-nya kan. Ini responnya horizontal hip position prediktornya terus length ATC. ini tentang apa tadi seed post data set dari yang Farway tadi karena ini kan polisi dari Farway mendeteksinya ini bisa juga dengan scatter plot tadi berpasangannya terus menghitung korelasinya pair based correlation-nya lihat kalau ini berarti strong correlation tadi misalnya jari-jari dengan diameter kalau dihitung korelasinya mesti satu itu strong correlation jadi mendekati satu ya itu sudah strong. Ini kalau dari sisi efek on coefficient-nya, model signifikan dengan F-test, tapi individual prediktornya tidak signifikan. Nah ini yang tadi jadi menimbulkan, sudah secara modelnya di paket tes F-nya mungkin signifikan, tapi pada saat di individualnya ternyata dia nggak signifikan. Terus coefficient may have unspecified. Jadi harusnya hubungannya positif jadi negatif misalnya. Nah itu gara-gara ini adanya pelanggaran tadi ada multi-core. Coordinator predictor reduce interpretability. Interpretasi juga mengalami masalah kadang di situ. Nah, ini kerugian dari koordinatas atau multi-koordinatas. Nah, R square-nya jadi proporsi variasi dalam XZ di expand by order predictor. Jadi mungkin ini oleh
yang di ini diolah karena prediktor lain kan gara-gara tadi terjadi multiko, harusnya kan hanya oleh XJ-nya aja kalau R kuadrat J. Tapi karena gara-gara ada yang lain bisa juga ada andil yang karena tadi multiko dengan si XJ ini misalnya. Jika XJ-nya ini close to 1, XJ directly determined by orders. Nah, ini yang ada yang sampai apa? S square untuk for given diketahui ada HT, order and order predictor sama dengan sampai hampir ini. Satu ini kasus yang ini yang di ini kan. Nanti di bukunya agak lebih ini kan lagi. Terus dari segi variansinya ini jadi ada varian inflation factor. Nah, ini diberikan variansi adalah 1/1 min RJ kuadrat. Jadi FIF itu mengukur untuk konteks ke koordinalitas. Rule of thumb-nya FIF lebih dari 5 indicate concern. Jadi ini kan kalau kita lihat di sini ya, R square-nya untuk IJ adalah misalnya ini 1 berarti ini kan besar banget ini. Kalau sampai tadi ya sekarang mendekati 1 sama saja sudah ini kan sama saja mendekati 0 kan bawah kan jadi mendekati hingga yang atas maka besar sekali itu FIF-nya. Jadi kalau FIF-nya makin besar mengakibatkan apa? Unstable. Hanya dengan perubahan sedikit data. Jadi dia lebih sensitif terhadap noise-nya. Terus interpretasinya jadi lebih sulit. Dan nanti silakan pada saat sudah menggunakan datanya nanti bisa kita lihat seperti apa. Jadi pada saat kita when to include predictor lagi, apakah semakin banyak semakin bagus? Naikkan tapi ada resiko multiko pada saat kita bekerja dengan multiple prediktor itu banyak prediktornya. Dan ini bisa kita membuat apa plotnya ya tadi masing-masing untuk untuk melihat. Jadi memang secaranya more predictor can reduce errornya, tetapi reduce interpretability-nya. Jadi kebanyakan prediktornya ya itu ya. Biasanya nih kalau yang kemarin ada machine learning kadang X-nya banyak banget itu. Betul. Signifikan nggak signifikan ikut dilibatkan kadang kayak. Jadi kolonialitas mengakibatkan apa? Menaikkan variansi dari koefisien estimatornya. Menyebabkan jadi sulit untuk dideteksikan, maka perlulah seleksi variabel. Jadi jangan dimasukkan lah. Kebanyakan itu misalnya. Nah, sekarang saya sambungkan ke bagaimana kita menyeleksinya itu. Kita seleksi aja, jangan semua dimasukkan. Sampai kita mendapatkan yang kalau tadi kan urusan mengenali kolonialitas, sekarang bagaimana kalau ternyata ada multiko tadi? Maka perlu pikirkan bagaimana kita menguji si variabelnya tadi yang prediktornya. Understand the trade-off between goodness of it and model complexity. Jadi uji COVID-nya tadi yang kadang diingat dengan harga, terus juga kompleksitas ada dari sisi prediktornya. Kebanyakan mungkin akan menimbulkan tadi resiko kolineritas. Use variable selection procedure to find a good model from a set of possible model. Jadi kita punya banyak kemungkinan model dari tergantung banyaknya X-nya, maka kita akan seleksi mana yang baik dari model itu. Nah, tentu use of model adalah explanation and prediction. Jadi kadang kita kontak bisa juga kontak untuk maka prediktornya kadang kita pikirkan jangan semua mesti dimasukkan. Ini ya tadi yang kaitan ini ya, yang kolonialitas ini smaller model can help mitigate coloniality. Jadi dengan model yang lebih kecil tadi prediktornya lebih sedikit, jadi bisa mengantisipasi kemungkinan terjadi kolonialitas itu. Nah, jadi masalahnya bagaimana kita memilihnya supaya dapat model yang sekecil mungkin nanti dengan prediktor yang sedikit. Nah, maka bab ini khusus bagaimana kita menyeleksi keberadaan
variabel yang prediktor yang banyak, kita coba reduksi. Gitu. Nah, bisa menggunakan ukuran apa? Tadi S-square-nya, saya always improve of stay the same as model kompleksitas increase. Ini kemudian jadi overfitting. Kita membuat kriteria untuk place large model to prevent fitting noise. Ini proses untuk Gaussian dan model. Jadi kita memang kadang menginginkan R-square-nya yang ini, tapi menyebabkan memang dengan nambahi prediktor kadang bisa menaikkan, tapi kadang naiknya sudah nggak signifikan itu. Nanti kadang gunakan kriteria AIC, nggak harus. Ini semakin kecil semakin bagus. Ini yang untuk ngitung ini pakai ada komponen ininya dan terus bisa juga menggunakan BIC ini rumusnya. Mungkin ada sedikit beda dengan yang tadi yang AIC. Hasilnya kadang bisa lebih. Jadi mungkin di sini prediktornya 6 misalnya di BIC mungkin cukup 5, jadi bisa lebih sedikit. Nah, perbandingannya antara SLGC pada penaltinya dia pakai 2P, di sini pakai log NP. Jadi BIC mau konsulnya dari SN increase. Jadi N-nya naik ya. Nah, sama kita tetap ingin nyari yang sekecil mungkin BIC-nya kayak AIC. Terus ada adjust untuk R square-nya ini. Ini R square, ini adjusted R square dengan gunakan bukan SSE tapi ini MSE ya sama MST itu. Ini yang adjusted percent. Maka dia bisa turun bila mendapatkan apa? Prediktor yang jelek ditambahkan. Ini adjusted R square. Oke, sekarang kita lihat di bukunya tadi jadi tentang kualitasnya. Nih. Ini langsung ini ya nyoba dengan data di bukunya ini, dia tapi dengan mengenerate ini. R square-nya hampir 999 ini. Karena ini kan apa tadi ya yang persamaannya ini 2x1 4 tambah 3. Jadi kita generate dari data seperti ini. Maka R square-nya jadi hampir 1 gitu. Walaupun terjadi jadi ada linearitas. Ini terjadi yang dari Barbie tadi ya, yang tentang H, W, nanti silakan di ini yang tadi variable inflation factor ya untuk masing-masing betanya. Tapi di copy codingnya mudah kan, nggak perlu ngetik ya, Luffy? Bisa di copy kan codingnya ini? Bisa, Pak. Bisa kan? Jadi artinya kan nggak repot itu loh. Kalau kadang ada buku yang di copy kayak gitu, nah, ini kan bisa jadi tinggal di copy taruh sudah bisa dapat itu. Nanti silakan dicoba data dari sini dulu. Ini R markdown-nya. Nah, sekarang variabel seleksinya ya nanti ya di kriterianya pakai AIC tadi, ini AIC. Terus nanti ada BIC, adjusted square, terus cross validation RMSE-nya. Ini selection prosedurnya. Mungkin kalau pernah belajar di regresi ya ada backward, forward selection, ada stepwise, ini dimulai dari backward. Berarti semua masuk dulu, mulai dipretelin, dikurangin sesuai, kalau yang nggak sih dia akan dikurangi-kurangi itu. Berarti dari full dulu
karena backward ya. Ini yang backward. Ini bisa nanti ini panjang, tapi contoh-contoh ini nanti kalau Anda nanti mencoba ya, oh bisa dapat itu, berarti ya sudahlah codingnya benar kan. Terus high order. Ini konteks yang tadi ya, antara small order dengan apa, kalau kita tadi setelah diseleksi biasanya menghasilkan model yang lebih kecil istilahnya di sini. Small artinya prediktornya mesti sudah berkurang gitu. Nah, biasanya lagi kalau yang regresi sederhana ya cuma satu gitu. Ini yang akhirnya apa, bagus untuk menjelaskan tentang hubungan antara X dan Y-nya, respon dan prediktornya. Ini proses estimasinya apa untuk yang tadi sudah di apa, karena sudah estimasi bisa ada terus apa seleksinya ya. Ini konteks untuk explanation-nya. Jadi ini kalau HP-nya naik, ini horsepower-nya ya, ini yang kendaraan ya. Ini per gasolinnya, tingkat iritnya. Terus konteks untuk prediksi. Oke, nanti ini yang untuk target yang tugas minggu ini tadi ya, dicek kualitasnya sampai diseleksi ya. Nanti kalau untuk nambahin bisa cari literatur tambahan ya tentang yang regresi. Di sini kan tadi mungkin tidak terlalu apa detail banget. Nanti Anda bisa nambah itu untuk kepentingan apa. Kalau dari sisi codingnya tadi mungkin dari sini ya, tapi kalau perlu kita menambah ya mungkin dari buku-buku regresi boleh itu. Nah, yang untuk minggu depan kita mungkin akan masuk ke yang logistic regression itu untuk didirikannya. Karena ini sudah minggu ke 5 Pak ya jadinya ya. Oke, nanti jadi untuk yang di minggu ini langsung ini ya. Karena data formasi, udah diagnosis pengecekan ininya, kalau ada nggak disebut formasi, terus kalau ini tidak ada pelanggaran karena prediktornya banyak, ada kemungkinan multiko, terus sampai kita hanya seleksi, prediktornya nggak harus masuk semua, kita seleksi aja itu. Nanti silakan karena 1, 2, 3, 4, jadi ini sudah minggu ke 5 ya sekarang di ini kan, besok minggu 6, 7. Ya guys. Pertemuan ke-12. Gimana? Ada yang tanyakan? Gimana? Pertemuan hari ini pertemuan ke-12. Ke-12 ya? Ke-12, ya. Nah, ini kan benar yang variable selection kan ini. Ini kan harusnya pertemuan ke-11 kemarin kan ini. Kolineritas kan itu. Mau tadi saya gabung aja sudah di sini. Nanti Anda silakan tapi yang penting akhirnya nanti suatu saat Anda akan berurusan kapan sih, jadi harus melibatkan semua ini kalau terjadi apa? Multiple regression. Jadi prediktornya banyak, baru urusan kolineritas. Dan ini kalau prediktornya sedikit ya enggak, cukup dosen. Jadi sekarang kan minggu ke-12 kan sudah kan? Iya ya sini ya, sekarang ini yang ini ya. Iya. Dari minggu depan sudah berarti tinggal 2 kali pertemuan lagi ya. Sudah selesai ya.
apa nanti apa? Oh ya, kalau untuk collab-nya sudah di-link-kan ya di overleaf-nya ya? Oh iya. Sudah. Nanti bikin Ya, Pak. href-nya ya di overleaf-nya ya. Iya, ya, Pak. Kan nanti ini Cuman oh ya ya saya belum tugasnya buat ininya. overleaf-nya. Iya, Nanti tugas gini yang aja ya 2 minggu lalu. ditata bentar tugas yang Anda tugasnya di mana sih naruhnya? Di sini apa, di Nah, bawah, di bagian mana tugas Anda taruhnya di mana? Ini di sini. Oh ini UT. Tadi kok saya nggak lihat tugas Anda ditaruh di mana ya? ya itu Oh Pak, ini di tugas tugas teks ini ya. tugas ya. Iya, Oh yang betul. tugas ya. Nanti Cuman disusun saya belum ya minggu satu minggu duanya ya biar saya mudah mengidentifikasi ya. ya, ya, Pak. Loh kok ini yang masih oh bentar. Oh iya ya. Ya, betul. Nah, ini kan minggu 1, minggu 2, 3, 4, 5, 6. Oh, belum Tujuhnya pindah ke itu sini ya, ya, masih di ini ya. Oh ya malah saya iya lupa, masih di, Mika tidak saya kirim linknya. kan minggu Ya, ke-7 itu yang saya cari data itu Pak, apa, yang data ya pokoknya nanti di ini aja, apa itu, Pak? ditulis di sini minggu ke mungkin kalau bisa di dalam kurung dikasih ya, biar tahu minggu Hmm, 1 ngapa di ini ya, nanti di nah, ini di judulnya dikasih nah, tentang apa gitu tambah aja di sini dalam kurung tentang apa itu. Jadi biar apa tahu dari daftar isinya kelihatan. Nanti silakan di. nanti kalau yang bagian yang apa, Nah ini mencoba codingan yang di buku gimana Pak? ya apa ditulis saja Kan di situ. ini Kita kan ada babnya mencoba, kan, nggak usah nyebut ya, codingan tapi bab berapa gitu loh. Nanti tulis saja minggu ke ini mungkin bab berapa. Mungkin kayak tadi yang minggu ke ini bab berapa gitu. Kalau yang nyoba codingan ya bisa aja Anda ini kan aja ditulis di situ. Biar tahu gitu loh. Di minggu 1 ngapain, minggu kedua apa gitu. ya Pak. Ya mumpung ini sudah agak banyak, nanti kan tinggal 2 minggu lagi kuliah kan selesai. Iya. Kan tetap nanti akan saya beri ada ujian itu untuk, tapi ujiannya sama nanti tinggal yang penting kan saya harapkan ada dokumentasinya bagus lah itu. Ya, oke, mungkin sementara ini ada yang tanyakan? Pak, bentar Pak, ini kok Mana? bisanya iniannya enggak ini, Gimana? enggak muncul apa iniannya, Apa? di tugasnya, tugas apa, Coba di-share, Anda di-share. Share screen biar saya tahu masalahnya apa. ini Pak. Gimana? Ini bentar, yang Di tugasnya sini enggak, di yang sebelah sini menu ini. bentar, Yang slide itu, yang slide. slide Tadi Pak. yang slide komputasi 1 itu yang Anda buka. Kalau yang tadi itu nggak ada itu. Oh ini ya, Nah itu, nah itu yang lengkap itu. Buka aja itu. iya. Nah ini kan. Nah tadi yang ada chapter ini yang lengkapnya lah. Tugas Anda kan di situ. Nanti lengkapin dulu judul-judul apa minggu 1 sampai minggu ke berapa sudah minggu ke 12 ya. Mm-mm. Jadi minggu ke-11 itu tugasnya yang di buku itu ya. Pokoknya walaupun itu kemarin terlewat tapi di ini aja minggu ke 11 apa sesuai babnya aja.
Kan tentang Iya. formasi kan terus kolenialitas, terus selection variable selection kan itu Iya. tetap dipisah aja walaupun kita gabung di sini karena kemarin kan apa eh, karena libur kan itu harusnya kalau kemarin kok saya tetap kuliah itu presensinya tetap di tanggal itu. Oh ya coba nanti saya cek ini. Ya kan Tetap dulu pernah presensinya apa?